Ya, jadi masih kita lanjutkan. Ya, kita lihat akarnya, ya n-nya sama dengan atau jumlah siswanya 7. Kemudian sigma x kuadratnya adalah 107 dan sigma x-nya adalah 25. Nanti kita kuadratkan. Kemudian kita kalikan dengan juga n-nya sama dengan 7, lalu sigma e kuadratnya sama dengan 203 dan dikurangi dengan sigma e-nya sama dengan 35 ya, baru kemudian kita kuadratkan. Dengan demikian hasilnya adalah 112 ya, akar 124 akan dikalikan 96 ya, maka akan menjadi 112 per ya 115 ya, atau akar 115, sehingga hasil RXA-nya sama dengan 0,72 ya. Jadi hasil akhirnya ya RXA-nya sama dengan 0,72 ya. Cara mencari derajat validitas alat ukur ya untuk kognitif ya. Misalnya teori pendidikan jasmani ya, teori pendidikan jasmani dan kesehatannya. Langkah-langkah yang harus kita tempuh atau yang harus dilakukan adalah yang pertama, sebagai kriterium alat ukur ya, atau katakan tes, itu diambil dari rata-rata nilai ulangan yang tercatat dalam daftar nilai. Jadi kita punya rata-rata nilai ulangan yang memang sudah ada di dalam daftar nilai, lalu diberi kode A. Sedangkan nilai alat ukur yang akan kita cari validitasnya ya, itu kita beri dengan kode X besar ya. Nah, kemudian nilai hasil tes atau X dan nilai rata-rata itu disusun secara berurutan dari nilai tertinggi ke nilai terendah dalam suatu tabel. Dan untuk menghitung korelasi, maka kita akan menggunakan juga rumus korelasinya ya, yaitu RXA sama dengan kalau kita lihat N sigma XA min sigma X ya, dikalikan sigma A. Kemudian akar dari N ya, sigma dikalikan sigma X kuadrat min sigma X ya, dikuadratkan, dan kemudian kita kalikan dengan N ya, kali sigma E kuadrat min sigma A dan dikuadratkan ya. Maka kita akan melihat di tabel nilai tes ya, teori dan nilai rata-rata teori untuk 5 siswa ya. Misalnya nomor urut siswa 1 sampai 5 karena jumlah siswa adalah 5. Kemudian untuk nilai X-nya mulai dari 10 ya, kita urutkan dari nilai tertinggi sampai ke bawah ya. Ya, ada nilai 10, 8, 7, 6 dan 4. Kemudian nilai E-nya adalah mulai dari nilai 9, 7, 6, 5 dan 3 untuk 5 orang siswa itu. Masing-masing hasil dari baik variabel X maupun variabel A itu akan kita kuadratkan. Maka kalau kita lihat hasilnya di situ 10 kuadrat sama dengan 100 untuk variabel X-nya, 8 kuadrat sama dengan 64 ya, 7 kuadrat sama dengan 49, 6 kuadrat sama dengan 36 dan 4 kuadrat sama dengan 16 ya. Sedangkan pada variabel A-nya itu kita lihat 9 kuadrat sama dengan 81,
dan 7 kuadrat sama dengan 49, 6 kuadrat sama dengan 36, 5 kuadrat sama dengan 25, dan 3 kuadrat sama dengan 9 ya. Selanjutnya kita akan mengalihkan antara variabel X dan variabel Y-nya untuk mendapatkan skor variabel XA ya, atau untuk mendapatkan variabel XA ada mendapatkan skor XA-nya. Maka otomatis akan kita kalikan 10 di X dan A 9, artinya 10 kali 9 ya. Itu sama dengan 90. Ya, 8 kali 7 sama dengan 56, 7 kali 6 sama dengan 42, 6 kali 5 sama dengan 30, dan 4 kali 3 sama dengan 12. Selanjutnya dari masing-masing ini semua hasil skor-skor ini, maka selanjutnya akan kita jumlahkan. Untuk mendapatkan skor dari variabel X itu sigmanya jumlahnya sama dengan 35 ya, yang disebut dengan sigma X sama dengan 35 ya. Kemudian sigma X kuadratnya itu adalah 265, sigma E-nya sama dengan 30, dan sigma E kuadratnya sama dengan 200. Sedangkan sigma XA-nya sama dengan 230 ya. Jadi dari hasil perhitungan itu ditemukan derajat validitasnya sama dengan 0,63 ya. Kemudian cara mencari derajat validitas atau alat ukur motorik ya. Kalau tadi itu adalah untuk alat ukur pengetahuannya ya. Sekarang untuk alat ukur motoriknya ya, atau skillnya ya. Pada olahraga perorangan misalnya sebagai contoh ya, alat ukurnya kita katakan di tenis meja kita menggunakan tes backboard ya, atau backboard test selama 30 detik. Sebagai kriteria adalah hasil pertandingan yang kita kasih kode A, kemudian sekelompok siswa yang dites backboard dengan kode X ya, kemudian hasil tes itu dicatat dan diurutkan dari nilai tertinggi ya sampai ke nilai terendah. Dan setelah itu setiap siswa ya yang dipertandingkan dengan sistem apakah kita menggunakan setengah kompetisi atau kompetisi penuh ya, terserah kita saja ya. Kemudian bila siswa yang memperoleh hasil tes backboard tadi ya, tes backboard itu semacam kita tes tenis meja, kita pukul bolak-balik di atas meja itu, yang mejanya cuma sebelahnya kita lipat ke atas ya, sehingga bolak-balik cuma kita mengukurnya di situ saja. Jadi untuk memperoleh hasil tes backboard tertinggi itu juga memperoleh ranking tertinggi. Ini berarti bahwa alat ukur backboard itu memang mengukur unsur-unsur yang sesuai dalam permainan tenis meja. Tapi kalau berbalik maka mungkin saja tes itu tidak akan baik ya. Jadi sekali lagi misalnya bila siswa memperoleh hasil tes pada backboard itu tinggi, kemudian juga dia memperoleh rankingnya juga tinggi, maka itu berarti bahwa alat ukur backboard itu mengukur unsur-unsur yang memang sesuai dalam permainan tenis meja itu. Tapi jangan sampai hasil untuk tes backboardnya tinggi, tetapi kemudian ranking bawah, maka bisa jadi bahwa hasil tes itu tidak bagus ya, atau tidak valid.
Nah, selanjutnya untuk mencari besar derajat validitasnya, maka nilai hasil tes keterampilan dan ukuran kedudukan hasil pertandingan itu akan disusun dalam suatu tabel. Dan selanjutnya kita akan menggunakan rumus di bawah ini untuk menghitung korelasi dari ranking ya atau urutan kedudukan. Jadi kita misalnya tetap menggunakan rumus untuk mencari korelasinya antara X dan Y, maka kita akan menggunakan satu ya, rumus RXA sama dengan 6 dikalikan X D kuadrat, D itu adalah difference atau perbedaan ya. Dan kita bagikan dengan N dikalikan N kuadrat min 1. Ya, maka kalau Anda lihat tabelnya di sini, ya, untuk urutan kedudukan nilai tes backboard, ya, dan kemudian urutan kedudukan hasil pertandingan setengah kompetisi untuk 4 siswa, ya, maka kalau Anda lihat pada tabel itu, ya, ada 4 siswa, kemudian tes backboardnya ya, kita lihat tes backboardnya itu ada mendapatkan skor 30, 32 ya, 27 dan 20 ya. Dan kalau kita urutkan untuk di ranking ya, maka yang 32 itu pada ranking 1. Kemudian yang pada ranking 2 itu, pada peringkat 2 itu yang memiliki skor 30. Kemudian pada peringkat ketiga itu adalah yang memiliki skor 27. Dan peringkat 4 itu memiliki skor 20 ya. Skor 20. Selanjutnya untuk di urutan pertandingannya kita akan lihat juga gitu ya. Ternyata yang memperoleh skor 32 tadi itu di urutan pertandingannya dia nomor 2 atau juara kedua gitu. Sedangkan juara ke-1 yang tadi siswa A yang memperoleh skor 30. Kemudian yang peringkat 3 itu adalah siswa C yang dengan skor 27. Dan yang peringkat keempat itu adalah siswa D yang memiliki tes backboardnya tadi adalah 20. Kemudian masing-masing setelah itu maka kita akan mencari selisih atau perbedaan atau difference-nya ya. Maka Anda lihat difference di situ. Kalau perbedaan dari 2 ke 1 maka atau 2 dikurangi 1 masih ada plus 1 ya. Kemudian 1 dengan 2 itu selisihnya adalah minus 1 atau 1 kurang 2 sama dengan minus 1 ya. Kemudian 3 dikurangi 3 skornya 0, 4 kurang 4 skornya 0. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan skor di difference-nya atau perbedaannya atau kode D-nya itu, maka selanjutnya kita akan mencari perbedaan itu yang kemudian dikuadratkan atau D kuadrat itu. Maka 1 kuadrat tetap 1 ya. Minus 1 kuadrat juga adalah 1. 0 adalah 0 dan juga 0 yang berikutnya adalah tetap 0 ya. Dengan demikian kalau kita lihat sigma atau rata-rata D-nya atau sigma D-nya sama dengan 2. Jadi kalau secara menyeluruh kita lihat ya, siswanya ada 4, tes backboardnya itu ada 109. Urutan kedudukannya kita jumlahkan itu skornya adalah 10 dan urutan pertandingannya juga adalah 10 dan perbedaannya hanya minus 1 atau sama dengan 1 ya.
dan untuk perbedaan yang dikuadratkan sama dengan 2, ya. Hasil perhitungan dalam tabel ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang tadi sudah kita lihat bersama. RXA-nya sama dengan 1, 6 kemudian dikalikan XD kuadratnya dan dibagi dengan N, ya, dikalikan N kuadrat min 1. Jadi kalau kita lihat 6 itu adalah angka konstantanya atau angka tetapnya, angka bakunya. Kemudian X kuadratnya, D kuadratnya adalah 2, ya, N kuadratnya kalau kita lihat dikuadratkan ini ada 16, ya, dan N-nya adalah 4. Jadi kalau kita mendapatkan hasilnya atau nilai-nilai atau skor-skor tadi kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini, maka otomatis 1, ya, 6 dikali 2 lalu dibagikan dengan 4, ya, dikalikan 16 min 1, maka skornya adalah 12, ya, per 4 dikalikan 15, tetap memperoleh skor 12 per 60. Dan kemudian kalau kita pada bagian akhir, ya, 1 min, ya, 1/12 per 60 itu, maka hasilnya adalah 1 min 02, maka kita akan mendapatkan hasil 0,80. Artinya bahwa hasil perhitungan derajat validitas untuk tenis meja itu adalah 0,80, ya. Ya. Pada olahraga beregu misalnya bola voli, ya, menggunakan wall bounce test selama 30 detik, maka kalau kita lihat, ya, ini sekelompok siswa dites keterampilan wall bounce-nya dengan kode X. Kemudian hasil tesnya dicatat dan diurutkan dari nilai tertinggi berturut-turut ke angka yang terendah, ya. Kemudian 3 orang pelatih atau ahli ditunjuk sebagai penilai subjektif melalui observasi saat bertanding dengan kita berikan kode A, dan rentang nilai yang digunakan antara 1 sampai dengan 10, ya, rentang skornya. Selanjutnya nilai 3 orang tersebut dijumlahkan dan disusun secara berurut, ya, dari yang tertinggi ke terendah, dan kemudian kita susun dalam suatu tabel untuk menghitung derajat validitasnya. Maka rumus yang kita gunakan, ya, kita lihat sama dengan rumus yang tadi barusan berlalu, yaitu untuk mencari korelasi juga antara X dan A, ya. Maka RXA sama dengan, atau korelasi antara X dan A sama dengan 1 min 6 dikalikan sigma D kuadrat dibagikan dengan N, ya, dikalikan N kuadrat min 1. Maka kalau dilihat, ya, atau kita masukkan ke dalam tabel misalnya, ya, nilai tes skill dan nilai subjektif untuk 12 orang pemain dalam ranking hasil penilaian, maka kita lihat ada 12 pemain yang kita kasih kode, ya, mulai dari A sampai dengan L, ya. Kemudian hasil tesnya di X itu, ya, ada 27, ya, 2 orang tuh, 24 ada 3, ya. Kemudian 21 ada 2, 18 dan 15 ada 3, ya. Kalau nilai-nilai itu kita rankingkan atau kita urutkan berdasarkan peringkatnya, maka karena menentukan nilai tertinggi itu 2 orang yang memperoleh skor nilai 27, maka otomatis, ya, yang pertama dan kedua, artinya 3
3 itu kita bagi 2 rata-rata menjadi masing-masing 1,5. Maka peringkat 1 dan 2 itu skornya sama, adalah 1,5 masing-masing ya. Kemudian untuk peringkat atau ranking ke 3, 4, dan 5 itu karena sama masing-masing memperoleh skor 24, maka untuk mendapatkan peringkat 3, 4, dan 5 itu ya kita akan tambah 3 ditambah dengan 4 ditambah dengan 5 dan kita bagi 3, maka masing-masing akan memperoleh skor 4. Maka peringkat atau ranking 3, 4, dan 5 itu masing-masing akan memperoleh skor 4 ya. Kemudian pada nilai 21 itu juga ada 2 orang untuk menduduki peringkat 6 dan peringkat 7. Maka 6 dan 6 ditambah 7 itu 13 ya. Dan kita bagi 2 ya, bagi 2 maka masing-masing akan memperoleh skor 6,5. Demikian juga pada peringkat berikutnya ya, ada dua siswa atau pemain yang memperoleh skor 18 untuk mendapatkan peringkat ini berapa ini peringkat 5, 6, 7, peringkat 8 dan peringkat 9 ya. Otomatis 8 tambah 9 itu kan 17 bagi 2 ya, masing-masing 8,5. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Dan skor pada variabel A juga sama. Kita mulai urut ya dari skor tertinggi 29 sampai skor terendah 21. Ada 29 satu orang ya, 27 ada 2 orang, 26 satu orang, 25 ada 2 orang, kemudian 24 itu ada 3 orang, 21 ada 3 orang. Maka ketika kita mulai meranking atau mengurutkan ya, memulai dengan mengurutkan peringkatnya, maka 29 itu cuma satu nilai tertinggi, maka dia berada pada peringkat pertama. Ya 27 itu karena ada 2, seperti hitungan-hitungan pertama tadi, untuk mendapatkan peringkat atau ranking 2 dan 3, 2 tambah 3, 5, maka masing-masing 5 dibagi 2, masing-masing akan memperoleh skor 2, 2,5, 2,5. Kemudian di peringkat 4 itu untuk yang memperoleh skor 26 ya, karena dia cuma 26 satu orang saja, maka dia berada pada peringkat 4 atau ranking 4. 25 itu ada 2, maka untuk memperoleh ranking ya ya, maka kalau kita melanjutkan lagi misalnya yang memperoleh skor 25 itu ada 2 orang, untuk menentukan peringkat 5 dan peringkat 6 ya, maka 5 tambah 6 itu ada 11, 11 bagi 2 masing-masing akan mendapat skor 5,5, ada 2 ya. Dan itu akan dihitung peringkatnya dengan cara yang sama sampai kepada bagian akhir. Nah, selanjutnya kita akan mencari perbedaannya atau selisihnya, atau untuk mendapatkan nilai difference-nya atau D ya, kita kenal dengan kode D-nya itu. Maka 1,5 dikurangi 1 ya sama dengan 0,5. Nah, selanjutnya 1,5 dikurangi 2,5 itu ada minus 1 ya. 4 dikurangi 2,5 maka skornya ada plus 1,5. Itu berturut-turut kita hitung sampai ke bawah. Nah, setelah kita memperoleh skor difference-nya atau perbedaannya secara menyeluruh, baru kemudian kita mencari D kuadratnya atau perbedaannya dikuadratkan ya. Jadi 0,5 kalau kita kuadratkan otomatis menjadi 0,25. Ya, min 1 kalau kita kuadratkan menjadi 1.
Ya, plus 1,5 kita kuadratkan menjadi 2,25. 0 kalau kita kuadrat pun tetap sama, tetap 0. Dan min 1,5 kalau kita kuadratkan menjadi 2,25. Demikian seterusnya kita urut sampai ke bawah dan kita jumlahkan untuk memperoleh sigma D kuadratnya, yaitu kalau kita lihat adalah 10,5 ya. Ya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan rumus tadi, itu perhitungan derajat validitasnya atau RXA-nya sama dengan kita bisa mendapat skor 96 ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitungnya kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam rumus RXA ya, 1 min 6 dikalikan dengan sigma D kuadrat. Kemudian dibagi dengan N ya, dikalikan N kuadrat min 1. Maka kalau kita lihat 6 kita kawinkan ya dengan sigma D kuadrat itu, maka skornya akan mendapat 63. Dan kalau N-nya itu ada 12 ya, N kuadratnya itu tadi kita lihat pada skor sebelumnya tadi ya, dikuadratkan itu ya, itu N-nya ada 12 ya. Lalu di min 1 maka 63 kita bagikan dengan 12 dikalikan 143. Maka hasilnya 1716 ya. Jadi sama dengan 63 per 1716. Maka ketika hasilnya ya, kemudian kita kurangi ya, jadi 1 kita kurangi dengan hasil menyeluruh, maka kita akan memperoleh skor 0,96. 0,96 ini adalah RXA-nya. Nah, maka ketika kita sudah memperoleh hasil tadi 0,96 ini ya, selanjutnya kalau kita merujuk pada penafsiran derajat validitas oleh Kirkendall ya, maka Anda akan melihat di situ 80 sampai 100 ya, itu dikatakan istimewa. Kemudian 70 sampai 79 itu tinggi, 50 sampai 69 itu cukup ya, dan 0 sampai 49 itu sama dengan tak dapat diterima ya. Maka kalau kita melihat hasilnya tadi adalah 0,96, kita kawinkan atau kita masukkan ke dalam kriterianya, penafsiran derajat validity-nya, maka 0,96 itu otomatis berada di antara 80 sampai 100. Artinya alat ukurnya itu sangat valid ya, atau istimewa. Ya, saya kira itu. Maka selanjutnya saya kira sudah berakhir dan ada tugas yang perlu Anda kerjakan ya. Ini nanti Anda lihat tugasnya ya. Soalnya adalah hitung ya. Hitunglah derajat koefisien validitas data di bawah ini. Jadi kalau kita ada 6 subjek ya, atau 6 siswa, dan ada skor tolak peluru, kemudian ada skor lempar cakram ya. Selanjutnya silakan bagaimana Anda menghitung, dan saya sudah memberikan kata kuncinya, RXA-nya sama dengan 0,60. Jadi kalau Anda bisa menghitung mendapat skor RXA-nya sama dengan saya 0,60, artinya bahwa hitung-hitungan Anda itu sudah benar ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas segala perhatian kebersamaannya saya ucapkan terima kasih ya. Selamat berlatih, selamat bekerja.